Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali lagi dalam pelajaran tahsin. Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait idgham. Kalau yang kemarin kan idgham mutaqaribain. Nah, hari ini kita akan membahas hukum idgham yang selanjutnya, yaitu idgham mutamatsilain. Oke. Dari pengertian, idgham sama seperti kemarin, secara bahasa itu artinya adalah memasukkan. Kemudian mutamatsilain itu artinya dua hal yang sama, itu disebut dengan mutamatsilain. Adapun menurut istilah yang dinamakan idgham mutamatsilain, yaitu huwa an yattahidal harfani makhrajan au wasifatan. Jadi bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya. Jadi ketika ada dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya, kemudian dua huruf ini itu bertemu, maka hukumnya itu idgham mutamatsilain. Oke. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membaca idgham mutamatsilain itu dengan memasukkan huruf yang pertama yang bersukun kepada huruf yang kedua. Jadi huruf pertama yang bersukun itu dimasukkan ke huruf kedua, sehingga itu menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisannya. Kemudian proses memasukkan huruf itu dilakukan dengan mentasydidkan huruf kedua. Huruf yang kedua itu ditasydidkan. Kemudian yang perlu adik-adik ingat, yang perlu kita ingat itu saat huruf mutamatsilainnya itu berupa huruf yang memiliki sifat qalqalah. Contohnya huruf ba, kemudian huruf jim, huruf dal, huruf ta, dan huruf qaf. 5 huruf ini kan termasuk ke dalam huruf qalqalah. Nah, maka saat proses idgham pada 5 huruf ini, yang ba, jim, dal, ta, dan huruf qaf, maka sifat atau suara qalqalahnya itu menjadi tidak tampak. Kenapa? Karena telah lebur pada huruf yang di depannya. Nah, nanti lebih mudahnya kita praktekkan. Baik. Nah, untuk yang pertama, adik-adik bisa sambil membuka Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 60. Perhatikan kata yang sudah saya garis bawahi yang warna biru itu. Nah, di situ kan ada huruf ba yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ba yang bertasydid. Dua huruf bertemu yang sama makhraj dan sifatnya, maka disebut hukum idgham mutamatsilain. Nah, ini ba sukun bertemu dengan ba yang bertasydid. Cara membacanya seperti apa? Nah, tadi yang perlu kita ingat bahwa huruf ba itu kan termasuk dalam huruf qalqalah ya. Nah, saat dia itu berhukum idgham mutamatsilain, maka huruf ba yang bersukun, yang ba sukun itu tidak dibaca, memantulnya tidak dibaca qalqalah. Jadi suara qalqalahnya itu menjadi tidak nampak. Jadi bukan bukan faqunna rib bi'asakal hajar, bukan seperti itu. Kalau itu kan huruf ba yang sukunnya kan masih nampak ya tadi ya, masih nampak suara qalqalahnya ya. Faqunna rib. Nah, itu kan seperti suara qalqalahnya masih nampak. Bukan seperti itu, tetapi langsung dimasukkan ke huruf depannya yang bertasydid. Faqunnahu bi'asakal hajar. Seperti itu. Kita baca dari depan.
Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Jadi langsung faqulna idrib bi'asakal hajar. Jadi bukan faqulna idrib bi'asakal hajar. Nah, kalau yang tadi itu kan ada pantulannya. Suara ba yang sukun itu kan memantul tadi. Seharusnya membacanya bukan dipantulkan. Jadi huruf ba yang sukun itu tidak nampak lagi atau dihilangkan istilah mudahnya. Langsung dibaca yang depannya yang ba yang bertasydid. Faqulna idrib bi'asakal hajar, langsung ditasydidkan di huruf yang kedua gitu. Jadi jangan sampai diucapkannya gini. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Nah, itu kan memantul ya yang huruf ba bersukunnya. Nah, itu seharusnya tidak dibaca huruf ba yang sukunnya, tetapi langsung masuk ke huruf yang kedua. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Seperti itu. Itu contoh yang tadi yang huruf qalqalah. Jadi suara qalqalahnya jadi hilang ketika berhukum idgham. Kemudian yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 88. Kalau ini lam sukun bertemu dengan lam yang bertasydid. Nah, ini juga idgham mutamathilain karena dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya itu bertemu. Yang di kata yang saya garis bawahi hijau itu. Jadi langsung membacanya langsung dimasukkan ke huruf di depannya yang lam bertasydid itu. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Kita ulangi sekali lagi. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Seperti itu. Kemudian ini contoh yang ketiga, ketika zal yang berharokat sukun bertemu dengan huruf zal yang berharokat tasydid, yang ada tasydidnya. Wa dhannuni idz dhahaba Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang keberapa berarti? Keempat ya. Ini huruf dal yang berharokat sukun bertemu dengan dal yang bertasydid. Cara membacanya sama seperti sebelum-sebelumnya yang tak garis bawahi coklat itu. Nah, yaitu dimasukkan ke huruf setelahnya, langsung masuk ke huruf dal yang bertasydid. Wa qad dakhalu gitu. Wa qad dakhalu. Jadi bukan wa qad dakhalu. Nah, itu kan dal yang sukun itu kan masih dibaca yang tadi ya, bukan seperti itu. Karena ini kan termasuk ke dalam huruf qalqalah ya, huruf dal ya, dal yang bersukun. Seharusnya kan dibacanya kan awalnya kan qalqalah ya. Wa qad dakhalu, tetapi ketika dia itu berhukum idgham mutamathilain bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sifatnya, suara qalqalahnya menjadi hilang atau tidak nampak. Jadi langsung ke dal yang bertasydid di depannya, dan dal yang berharokat sukun itu menjadi tidak nampak atau dihilangkan istilah mudahnya. Wa qad dakhalu langsung ditasydidkan di huruf dal yang bertasydid. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Seperti itu. Kemudian yang contoh yang terakhir mungkin ini. Yang terakhir di surah Al-Mutaffifin ayat 3. Di situ ada huruf wawu sukun bertemu dengan wawu yang bertasydid. Cara membacanya langsung dimasukkan ke huruf di depannya yang wawu bertasydid. Wa idza kanuhum wa wazanuhum yukhsirun. Dan cara membacanya itu sama seperti biasanya. Jadi seperti wawu yang bertasydid yang kemudian ditekan dan tanpa dengungan. Jadi jangan didengung.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Aw wazanuhum yukhsirun gitu. Jadi jangan sampai mendengung. Contoh yang kurang tepat seperti ini. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, itu kurang tepat karena malah mendengung. Seharusnya tidak mendengung, tapi cukup ditasydidkan saja, ditekan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi kita pada sore hari ini. Yang perlu kita ingat tadi ketika dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya, dua huruf ini itu bertemu, maka cara membacanya itu langsung dileburkan, langsung dimasukkan ke huruf depannya. Sama seperti ini, yang ini awwazanuhum yukhsirun dan huruf-huruf yang contoh-contoh sebelumnya tadi. Itu. Kemudian kalau ada huruf qalqalah, maka suara pantulannya itu menjadi hilang ketika bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya seperti yang ini, yang Al-Maidah ayat 61 tadi. Yaitu kan ada dal yang berharokat sukun bertemu dengan dal juga kan yang bertasydid. Maka cara membacanya itu langsung ke dal yang bertasydid. Dal yang berharokat sukun itu tidak usah dibaca. Jadi langsung waqad dakhalu gitu. Mungkin sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti adik-adik bisa setoran bacaan seperti yang di surat-surat yang dijadikan contoh tadi. Nanti bisa setoran bacaan secara langsung ke saya. Nanti jika ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ke grup ataupun nanti pas setoran. Mungkin itu untuk sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.